Obsesinya sebenarnya ingin membuat satu album instrumental gitar yang cirinya tuh fusion gitu ya, jazz pop gitu. Jadi mungkin memperkenalkan album jazz yang bisa diterima di masyarakat, yang jadi tidak terlalu berat gitu bagi mereka, gitu. Itu aja. Terus kemudian berapa lama sih sebenarnya Anda nih udah berkarir dalam bidang apa nih mas? gitar? Gitar. Saya main gitar tuh sejak 5 SD waktu itu. Sekolahnya di Yayasan Musik Indonesia Klasik dulu sampai SMP waktu itu. Terus untuk jazz dan popnya saya tanya kiri kanan, pengalaman sendiri aja gitu. Udah itu aja. Terus sampai sekarang kira-kira Anda udah portfolionya nih manggung udah berapa? Mungkin kalau Anda sama istri Anda sempat nyatet. Wah, kalau main untuk pengalaman untuk main lebih, kalau untuk jazz sendiri justru lebih sedikit dibanding dengan untuk main pop gitu. Atau dengan recording tuh jauh lebih banyak pengalamannya daripada main jazz itu sendiri. Jadi sebenarnya saya sendiri dibilang untuk sebagai musisi jazz juga masih belajar juga gitu. Saya umurnya juga masih muda, mungkin masih muda ya. Tapi saya masih tetap belajar sama yang senior gitu. Terus kemudian kalau di sini saya dengar mungkin kalau yang pertama kali dengar mungkin bisa dengar hampir bukannya kita mencoba menyerupakan seperti orang barat ya, tapi mirip-mirip Erkla atau gimana gitu. Menurut Anda sendiri gimana? Ya emang dari konsep awalnya kita emang membuat album ini untuk ya buat akustik gitar ya. Jadi lebih kepada akustik gitar yang jazzy, yang orang awam tuh kalau denger enak gitu dan bisa diterima gitu aja. Jadi kalau untuk mirip-mirip ini mirip itu ya saya bilang wajar aja ya, karena kita negara berkembang gitu. Mereka juga proses untuk musik jazz itu sendiri merupakan suatu kebudayaan mereka gitu. Jadi kita hanya mungkin mengekor dan bisa melihat aja, dan kemudian secara nggak sadar ya pasti influence gitu. Gitu. Terus kemudian kalau dari gitarnya sendiri ya, itu dari soundnya Anda pokoknya dari sound gitarnya sendiri, selain gitar akustik kan itu kan ada, kalau Anda pakai pakai apa sih itu namanya tuh, kalau pakai efek gitu ya, pakai efek tuh ada beberapa nama efek gitarnya ya. Itu apa aja sih yang Anda pakai dalam album ini? Kalau album ini memang kebanyakan saya memang pakai akustik gitar. Jadi kalau untuk recording saya nggak terlalu pakai efek gitar untuk akustik. Jadi hanya untuk proses mixing aja, itu juga yang lebih dominan untuk mixingnya tuh pihak dari operatornya itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk efek mungkin saya lebih pakai untuk electric gitar ini. Electric gitarnya Anda pakai juga di album ini? Ada beberapa lagu saya pakai electric gitar, terutama kebanyakan untuk ritmenya saya pakai electric gitar. Anda pakai apa sih gitarnya? Saya pakai akustik gitarnya Takamine. Terus kalau untuk elektrik ada Ibanez, ada Sadowski, ada Fender. Kenapa Anda pakai akustik gitar apa? Akustik Takamine. Takamine. Kenapa Anda pakai Takamine? Kenapa nggak Yamaha? Kenapa nggak Kawai gitu? Kebetulan waktu itu ya saya senang aja sama karakter vokal Takamine itu, tapi mungkin ada merek lain yang lebih bagus, tapi saya belum dapat aja gitu. Mungkin resonansnya lebih panjang atau apanya sih? Jadi kayak udah ada pengalaman saya waktu recording untuk akustik nylon di beberapa membantu album artis lain tuh, dengan album Takamine itu kok kayaknya oke aja, dan para arranger juga bilangnya juga lumayan bagus gitu. Jadi saya masih mempertahankan itu, andaikan saya misalnya juga beli yang baru gitu. Terus kemudian mengenai yang lagu di video klip tuh ya, sebenarnya Anda puas nggak dengan lagu, dengan sajian video klip itu sendiri, gimana menurut Anda? Mencapai hasil maksimal? Sebenarnya relatif ya kalau untuk video klip itu. Kalau dari saya udah melaksanakan promo ke radio gitu, saya tanya mereka
jawabnya saya tanya klipnya bagaimana, bagus atau enggak, terus mereka juga bilangnya bagus gitu, terus ada juga yang bilang biasa aja gitu. Nah, kalau bagi saya sih ya tergantung untuk ke mana gitu. Kalau untuk ke Anda sendiri, Anda puas nggak? nggak enak ya saya ngomongnya, ntar ada. Nggak apa-apa. Oh, apa? Nggak apa, namanya juga kan kritik. Nggak apa? Nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak gitu nggak ada kritik. Cuek aja ya. Repot. Udah reformasi kan. Senior ya. Nggak apa-apa loh, kalau seniornya salah. Nggak apa-apa. Menurut saya klipnya itu dari segi stock shotnya memang bagus, kualitas gambarnya stock shotnya bagus. Tapi saya sebenarnya masih mempunyai keinginan untuk membuat klip yang lebih daripada itu gitu. Jadi bukan itu berarti jelek, tapi dari kita punya lihat stok gambarnya Mas Garin itu memang bagus kan. Mereka Mas Garin itu punya stok gambar yang film mungkin kualitas film layar lebar mungkin ya, nggak tahu saya. Terus kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya pendekatannya pinginnya ke yang lebih berjiwa modern gitu loh, bukan dan ngambil gambarnya lebih soft gitu. Tapi itu pendapat saya, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi kalau menurut Anda sendiri itu kan lagunya memang agak slow ya. Sebenarnya mungkin nggak itu kan, kalau slow kan mungkin ya bisa juga orang slow kan bisa buat sambil istirahat atau gimana. Tapi bisa nggak menurut Anda tuh bahwa walaupun lagu slow tapi dengan klip yang cukup bagus, orang akan bisa ngelihat dengan melek gitu, nggak dengan ngantuk juga gitu. Justru menurut saya klip itu menunjang apresiasi dari pemirsa gitu. Jadi kalau kadang-kadang lagu itu sangat maksud saya klip itu sangat menunjang lagu gitu, walaupun kadang-kadang sebenarnya sebelum kita lihat klipnya sendiri kita tadinya sebenarnya biasa aja gitu. Tapi setelah kita lihat klipnya kayaknya kok bagus ya, ternyata yang itu yang kemarin kita dengerin di radio itu ini bagus ya lagunya gitu. Jadi menurut saya ya sangat bisa gitu. Sebuah klip itu yang lagu slow itu gambarnya bisa sangat nunjang gitu untuk lagu slow gitu. Kalau di lagu yang dibawain Shakila itu sendiri cerita apa sih sebenarnya? Sebenarnya ceritanya tentang kedamaian gitu. Tentang kedamaian, tapi saya minta untuk membuat liriknya Eki Umania waktu itu. Saya bilang dia untuk membuat lirik yang temanya kedamaian, tapi dikiaskan tentang alam gitu. Jadi kiasan alam tapi intinya tentang kedamaian gitu. Gitu. Ya, ada rencana Anda mau bikin klip lagi nggak? Kalau saya sih pengen bikin klip sebanyak-banyak. Tapi kan semua itu keputusannya dari pihak Sony. Jadi dari segi penjualan juga menguntungkan sekali apa enggak, efek sekali apa enggak bikin klip gitu loh. Jadi sementara kan klip yang kemarin kan udah mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya. Jadi kalau ternyata penjualannya nggak bagus, terus kita bikin klip habis lagi. Berapa sih kemarin? Berapa kopi laku sampai sekarang? Saya dengar terakhir kemarin untuk CD lebih bagus sih pada kaset presentasinya gitu. CD-nya 1.000 kalau 1.000 Kak. Berapa? Kan per 3.000 kan kalau per 3.000. Kalau pesan CD kan per 3.000. Terus kemarin udah laku 1.000 tapi kalau saya dengar dari pihak Sony sih CD untuk lokal album saya yang paling banyak. Tapi kalau kaset masih jalan sekarang mungkin 13.000 masih jalan. 13 ya. Bandingkan ya, misalnya produksi CD atau kaset lah ya, sama CD sama CD dalam negeri sama luar negeri itu sebenarnya banyak faktor. Jadi dari proses pertama kali take, misalnya recording misalnya gitar gitu ya, dari posisi miking, terus dari sudut mana itu pengaruh ruangannya juga. Kalau di barat
setahu saya mereka lebih memperhatikan segi-segi ilmunya gitu. Misalnya mereka lebih fasih menggunakan efek, misalnya efek cocoknya berapa ini ukurannya. Mereka tuh punya studi sendiri gitu, punya pengalaman yang banyak gitu. Mungkin kita ada yang begitu, cuman belum banyak mungkin, dan fasilitasnya juga mungkin rada berbeda ya untuk dari studionya. Terus proses mixing juga, jadi dari take, dari mixing, dari apa lagi ya, dari mastering juga. Mastering juga penting. Kalau di sana saya dengar cerita-cerita dari teman-teman yang udah profesional juga, yang pernah di mastering di Amerika, di Singapura. Mereka udah mempunyai sumber daya, orang yang mempunyai kepekaan telinga itu udah kayak, kalau orang-orang awam nggak bisa bedain gitu loh. Dia putar alat segini, mau yang segini apa segini gitu ya. Bagi dia beda, tapi kalau bagi kita sama aja gitu. Jadi, dan mereka profesional sekali gitu. Jadi ya menurut saya skill, kalau menurut saya sumber daya manusianya juga sih ya. Berarti yang di sini mesti perlu banyak training juga ya. Kalau alat ya mungkin beda, cuman nggak terlalu beda banyak, dan kita sebelum Krisman sebenarnya masih bisa beli gitu. Cuman mungkin sumber dayanya ya dari kupingnya juga gimana ya. Gitu. Terus kemudian kalau sama Indro sendiri gimana? Anda rencana mau bikin album 2 nggak? Indro gila, di mana-mana ditanyain sama Indro terus. Itu gimana? Indro enggak, yang jelas sih saya sama dia masih kerja sama di Simak Dialog sama Halmahera. Saya dengar sih dia juga ada rencana untuk bikin album, nggak tahu dengan siapa, tapi dia obsesi dia juga gitu. Itu aja. Oke, terus satu lagi, Erik Marianto Anda bayar dolar apa rupiah? Dolar. Kenapa? Dia mintanya dolar. Itu kan ada yang order. Hah? Ada yang order. Enggak, jadi prosesnya sebenarnya waktu itu sama dia bukan proses yang disengaja kan. Dia waktu itu tur ke sini ke 5 kota di Jawa waktu itu. Terus dia datang ke sini, terus saya Mamin pikiran kenapa nggak kita ajak aja ya gitu, satu lagu gitu. Ya udah deh, ayo coba aja tanya gitu. Kita tanya dia, terus oke aja gitu. Oke aja, terus tanya berapa harganya, terus dia bilang berapa aja deh gitu. Wah, berapa aja. Ya udah disebut sekitar segini, terus ternyata dolar. Enggak rupiah. Enggak. Dolarnya masih 2.500 waktu itu. Oke lah kalau gitu. Thank you berat ya. Sip. Itu juga mungkin ya. Dan dia nggak bawa manajer. Nggak bawa manajer ya. Oh. Nggak ada yang ngawasin. Nggak kan dong. Selain tanda tangan cap jempol, Di situ kasih amplop aku ya. Nggak terbalik. Jadi semua harus beli ini. Enggak, gua nggak makan. semua harus beli. Tapi Anda udah puas